Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Her. Bagaimana kabar Pak Nanang hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Bagaimana baik. kalau Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Pak Nanang. Baik Pak Nanang, sebelum Pak Nanang melakukan suatu proses coaching, mungkin ada beberapa hal yang perlu Pak Nanang perhatikan di sini nanti Pak Nanang, terkait dengan proses coaching yang akan Pak Nanang lakukan nanti Pak Nanang seperti itu. Jadi ini sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya persiapkan di sini. Yang pertama, bagaimana dalam proses coaching yang Pak Nanang lakukan nanti itu diupayakan untuk harus sesuai dengan alur cerita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana penanang dalam kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, seperti itu. Yang tentunya pertanyaan berbobot ini harus sesuai dengan permasalahan yang ingin dicari solusi oleh coachnya gitu, coachnya gitu. Kemudian saya juga nanti akan perhatikan bagaimana respon atau jawaban daripada coachingnya itu sendiri, yang Pananang coaching nanti. Kemudian jangan lupa juga Pananang nanti dalam proses coaching yang Pananang lakukan nanti itu harus upayakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri, baik itu bagaimana membangun suatu kemitraan, kemudian bagaimana dalam proses yang kreatif, kemudian bagaimana memaksimalkan potensi. Jadi seperti itu yang perlu Pak Nanang perhatikan nanti. Nah, sebelum kita lanjut kepada kegiatan coaching langsung, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Nanang ini. Boleh Pak Nanang ya? Ya, Pak. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang ingin saya sampaikan Pak Nanang, yang kita tanyakan kepada Pak Nanang pada kegiatan pra-observasi ini. Nah, yang pertama, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Nanang dalam proses coaching yang akan Pak Nanang sebentar lagi lakukan? Eh, yang ingin saya kembangkan di sini, Pak, dari mungkin ketiga dari kompetensi coaching itu yang akan saya kembangkan, Pak. Yang pertama itu misalnya presensinya saya ingin kembangkan juga di situ, mendengarkan aktif juga akan ingin saya kembangkan juga, serta mengajukan pertanyaan berbobot itu juga akan ingin saya kembangkan juga, Pak. Ya, jadi baik Pak Nanang, jadi terkait dengan kompetensi yang ingin Pak Nanang kembangkan di sini berarti lengkap seperti itu ya. Ada tiga kompetensi itu, bagaimana Pak Nanang ingin mengembangkan kompetensi terkait masalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan kemudian bagaimana juga mengajukan suatu pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin Pak Nanang kembangkan itu kira-kira yang lebih spesifik Pak Nanang ingin kembangkan fokuskan pada coaching Pak Nanang yang Pak Nanang lakukan sekarang, kira-kira di kompetensi mana Pak Nanang? Kalau dari ketiga kompetensi itu, Pak, saya ingin mengembangkan biar lebih spesifiknya, Pak, kehadiran penuh, Pak, presensi, supaya nanti kalau ketika saya hadir penuh dengan coach saya, nanti coach saya juga istilahnya memiliki rasa hak yang sama lah atau setara lah dengan saya nanti, sehingga coach saya bisa terbuka dalam menggali potensinya, Pak. Begitu, Pak. Ya, baik Pak Nanang. Jadi terkait dengan kompetensi yang lebih spesifik Pak Nanang yang kembangkan di sini, mungkin artinya Pak Nanang lebih berfokus kepada bagaimana kompetensi untuk kehadiran penuh seperti itu Pak Nanang. Artinya eh, tentunya nanti kan Pak Nanang kira-kira terkait dengan kehadiran penuh itu sendiri, kira-kira apa indikator-indikator ketercapaian yang itu sudah menggambarkan bahwa Pak Nanang sudah mampu untuk menghadirkan suatu kompetensi kehadiran penuh atau presensi itu Pak Nanang. Ya, intinya, Pak, nanti saya berharap coach saya itu bisa lugas lah, tidak ada istilahnya malu-malu atau bagaimana dalam mengungkapkan semua unek-uneknya, serta masalah yang dihadapi dapat menemukan solusi dari coach itu sendiri, Pak. Begitu, Pak. Baik Pak Nanang, kalau seperti itu mungkin untuk sementara terkait dengan percakapan di pra observasi ini mungkin kita cukupkan sekian Pak Nanang. Mudah-mudahan Pak Nanang bisa, ya, silakan berupaya untuk melakukan suatu proses coaching dengan sebaik-baiknya Pak Nanang ya.
agar dari permasalahan yang dihadapi oleh coachnya Pak Nanang nanti akan bisa terselesaikan atau menemukan solusi jalan keluarnya seperti itu Pak Nanang. Mungkin saya persilakan untuk melakukan proses coaching Pak Nanang. Silakan dimulai Pak Nanang. Banyak Pak, tapi yang lebih utama itu yang membuat saya kepikiran terus itu karena banyak tugas saya akhir-akhir ini tuh terbengkalai semuanya. Karena memang pada beberapa hari yang lalu saya kurang fit dan terus saya juga ditambahkan dengan beberapa pekerjaan saya di di sekolah, terus ditambah lagi dengan tugas di guru penggerak yang samaan dengan tugas saya. Jadi yang ada di sekolah. Jadi mungkin saya kurang memanage pengerjaan Pak, sehingga terbelangkalai gitu. Ini terkait dengan kesibukan Bapak ya, dengan pekerjaannya apa ya. Kemudian karena kurang fit dengan tugas-tugas juga yang menumpuk, tugas dari sekolah, tugas dari guru-guru pendidikan guru penggeraknya. Ya. Nah, Pak, dari percakapan singkat kita ini, Pak, apa yang Bapak harapkan? Tentunya dengan percakapan pada kesempatan ini, saya berharap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami pada hari ini. Menemukan atau mendapatkan solusi, Pak, dari permasalahan yang Bapak hadapi tadi, Bapak ya. Oke, Bapak ya. Oke, Pak Idin, diibaratkan dari skala ini, Pak, atau dari angka, misalnya skala 1 sampai 10 ini, Pak ya. Nah, Pak Idin itu sekarang di angka berapa kira-kira? Kalau melihat dengan kondisi saya sekarang, terus dengan pekerjaan saya yang terbengkalai, mungkin saya memposisikan diri saya kalau bisa dibilang itu masih belum maksimal. Dan kalau dikategorikan dengan angka mungkin masih 5 lah dari 10. 5 dari 10, Pak ya. Ya. Nah, angka ideal yang ingin Bapak raih itu atau target Bapak itu angka berapa, Pak? Jadi target saya minimal 9 lah. Mendekati sempurna itu kan bagus gitu, supaya saya tidak terlalu terbebani dengan pemikiran yang belum kelar terus pekerjaan saya gitu. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Mendekati 9 itu sangat luar biasa itu, Pak ya. Ya. Mendekati 10 lebih sempurna. Luar biasa, Pak, targetnya ini, Pak. Nah, dari tadi 5, targetnya 9, Pak ya. Nah, apa yang menjadi hambatan atau kendala Bapak sehingga target dari Pak Idin itu tidak tercapai selama ini, Pak? Mungkin terkendalanya di lain sisi karena saya kurang sehat belakangan ini, saya juga kurang memanage pekerjaan saya, yang di mana membuat pekerjaan saya itu bertumpukan dan terbengkalai seperti itu. Tidak memanage, Pak ya. Eh, karena kurang sehat, tidak memanage pekerjaannya. Mungkin ada solusi atau ada hambatan lain, Pak ya, dari selain yang kedua tadi, Pak. Yang besar itu saja sih, Pak. Oh, 2 itu saja, Pak ya. Oke, dari kedua permasalahan Bapak ini, solusi Bapak yang pernah atau cara apa yang pernah Bapak terapkan dalam menyelesaikan masalah Bapak ini? Biasanya sih kalau saya dari dulu itu selalu membuat catatan kecil atau catatan kecil itu berupa eh, yang saya tempelkan di meja saya, dan itu ketika saya lihat nanti pas saya datang ke sekolah, saya akan melihat catatan kecil sebagai pengingat diri saya gitu. Jadi pekerjaan apa saja yang belum saya kerjakan dan pekerjaan saya apa saja yang
yang akan saya kerjakan pada hari ini dan selanjutnya. Eh, Terkait dengan yang solusi yang Bapak tawarkan tadi, ini sudah dilakukan atau memang ini mau dilakukan, Pak? Hmm, jadi saya baru terpikir sekarang Pak, setelah saya coaching sama Bapak itu, jadi sedikit demi sedikit saya terpikirkan baru sekarang. Nah gitu. Tapi sebelumnya memang saya sudah melakukan hal demikian, tetapi kalau untuk sekarang belum lagi gitu. Oh, begitu, Pak ya. Eh, eh, Solusi yang pernah Bapak coba itu seperti membuat catatan kecil, menulis apa namanya, meletakkan di meja sebagai pengingat, Bapak ya. Ya. Nah, apakah eh, cara ini pernah Bapak coba dalam menghadapi masalah yang Bapak hadapi sekarang ini? Seperti membuat Em, catatan tadi itu, Pak. Baik, tentunya kalau ditanya pernah melakukan, pernah sih Pak. Dan itu sering saya lakukan dan ya hasilnya cukup efisien lah untuk membuat apa namanya eh pekerjaan saya tersusun dengan rapi dan salah satunya itu memanage pekerjaan saya. Jadi secara berurutan. Oke, baiklah Pak Idinnya. Eh, itu apa namanya? Mungkin saya rasa cara yang luar biasa atau ide yang luar biasa yang Pak Idin ungkapkan tadi ya, untuk mengingat supaya pekerjaannya Pak Idin itu beres lah semuanya, kan begitu Pak ya. Baik. Bapak Pak Idin, nah sekarang terkait dengan membuat catatan kecil ini Bapak, kapan kira-kira Pak Idin akan lakukan rencana ini Pak? Mungkin saya akan melakukan secepatnya Pak. Karena memang tugas saya hari ini itu sangat sangat banyak, jadi bertumpukan semuanya gitu. Jadi kalau saya undur-undur terus, jadi takutnya semakin menumpuk pekerjaan saya nantinya gitu. Nah, begitu Pak ya, akan dilakukan secepatnya Pak ya. Mungkin mudah-mudahan di sini eh, dengan catatan kecil ini, walaupun kecil, tapi membereskan masalah yang besar yang terjadi pada Ya, Bapak ya. betul betul. Nah, dalam em, selain catatan kecil tadi ya Bapak, kira-kira siapa yang bisa dapat atau apa yang dapat membantu Bapak? Atau siapalah orang yang bisa membantu Bapak dalam permasalahan ini, Pak? Karena pekerjaan ini cuma di-handle oleh saya seorang, jadi tentunya saya cuma menyelesaikan pekerjaan ini secara seorang diri dan dengan tuntas. Jadi mungkin karena pekerjaan ini cuma saya sendiri yang bisa, jadi mungkin saya lebih untuk membantu saya mungkin saya akan, apa ya, memperdayakan namanya teknologi mungkin semacam, eee, alarm gitu. Jadi di sana, ketika, sesuai dengan jadwalnya, itu nanti akan keluar semacam notif atau pengingat. Jadi saya, "Oh ini ada alarm ini tugasnya harus diselesaikan hari ini jam 12," kayak gitu. Jadi, tidak ada lagi yang namanya, pekerjaan yang saling bertumpukan lagi gitu. Oke, begitu Pak ya. Jadi tidak karena ini Pak Idin bisa kerjakan sendiri, mungkin Pak Idin di sini memanfaatkan teknologi Pak ya, Iya memanfaatkan teknologi seperti alarm untuk sebagai pengingat, begitu Pak ya. iya. Oke, baiklah Bapak ya. Tak terasa waktu kita ini sudah 15 menit Pak. Waktu kita sebentar karena kita punya kesibukan masing-masing Bapak ya. Ya, Nah, eh, bagaimana perasaan Bapak setelah perbincangan singkat kita ini, Pak?
Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan pada malam hari ini. Jadi saya sedikit apa ya, eh, keluar unek-unek saya tentang permasalahan yang saya hadapi pada malam hari ini atau akhir-akhir ini, dan juga saya bisa menemukan yang namanya solusi yang dari tadi atau dari kemarin itu saya tidak menemukan itu. Mungkin saya terlalu banyak memikirkan untuk pekerjaan, jadi nggak sampai saya mencari solusinya sendiri. Jadi, tapi ketika, proses coaching ini, berjalan dengan, baik, seketika ide-ide untuk menemukan solusi dari permasalahan saya ini sendiri itu muncul dengan sendirinya. Jadi, saya ucapkan terima kasih sih, Pak. Oke, luar biasa Pak Idin ya. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat baru bagi Pak Idin ini ya. Baik, Bekerja dengan semangat baru tentunya ya. Kita baik, yakin rencana-rencana nanti tentu kita Pak saya sendiri sangat ingin mendengar hasilnya rencana yang Pak Idin ungkapkan tadi ya. Saya tunggu kabar beritanya nanti Pak ya, pas ketemu lagi nanti kita. Terima kasih Pak baik. Idin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, Pak Nanang. Bagaimana dengan proses coaching yang sudah Pak Nanang lakukan tadi? Apakah dapat berjalan dengan lancar Pak Nanang? Sesuai dengan perasaan Pak Nanang? Alhamdulillah, Pak, lancar. Alhamdulillah proses coaching tadi saya rasa lancar, Pak. Ya, baik Pak Nanang ya. Setelah saya melakukan suatu pengamatan tadi Pak Nanang terkait proses coaching yang sudah Pak Nanang lakukan tadi, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kembali di akhir setelah coaching dilakukan ini Pak Nanang. Boleh siap Pak Nanang ya? Siap-siap, Pak. Baik Pak Nanang, mungkin untuk yang pertama Pak Nanang sesuai dengan catatan kecil mungkin dari saya ini. Saya ingin menanyakan terkait dengan kira-kira apa saja yang sudah didapatkan oleh Pak Nanang dalam proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang direncanakan oleh Pak Nanang tadi. Ya, sesuai dengan indikatornya apa ya, saya ingin menemukan solusinya. Bahkan apanya? Bisa menggali potensi dari coach saya sehingga coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah itu sudah tercapai, Pak. Baik Pak Nanang, terkait dengan apa yang didapatkan dalam proses coaching tadi, benar sekali Pak Nanang, ini sesuai juga dengan catatan saya gitu Pak Nanang, bahwa Pak Nanang sudah mampu menggali potensi gitu ya dari kuncinya Pak Nanang untuk menemukan sendiri terkait dengan solusi permasalahan yang dihadapi. Nah, di samping itu pula tadi Pak Nanang juga dalam proses pelaksanaan coaching yang dilakukan Pak Nanang, ya sudah sesuai dengan alur cerita, jadi seperti itu Pak Nanang sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian sudah mampu menggali potensi. Nah, selain itu juga Pak Nanang kira-kira ini Pak Nanang ya, apa namanya, untuk pertanyaan lanjutan mungkin dari saya ini Pak Nanang, untuk kedepannya dari Pak Nanang, kira-kira merefleksi dari proses coaching yang sudah Pak Nanang lakukan tadi itu, kira-kira apa namanya kompetensi-kompetensi apa yang ingin Pak Nanang yang lebih fokus ingin dikembangkan untuk kedepannya dan untuk proses coaching kedepannya Pak Nanang. Mungkin kalau ditanyakan yang mau dikembangkan kompetensi terkait dengan kompetensi coaching ini, Pak, mungkin ketiga-tiganya mungkin saya akan kembangkan, Pak. Dengan cara saya akan berlatih terus coaching ini supaya saya menjadi terlatih menghadirkan diri penuh, terlatih mendengarkan aktif, terlatih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Begitu, Pak. Ya. Baik Pak Nanang, luar biasa tentunya itu merupakan suatu apa namanya
keinginan kita untuk membangun ke depan itu sangat-sangat bagus seperti upayakan seperti itu. Namun sebelum mengakhiri perbincangan kecil dari kita ini, mungkin sedikit ada porsi tambahan dari saya, penananya sedikit saja di sini terkait dengan pada saat proses coaching yang dilakukan tadi. Mungkin saya akan berfokus pada pengidentifikasian masalah mungkin penananya. Namun ini sudah pas sudah tadi itu. Namun mungkin nanti untuk ke berikutnya itu sedikit lebih dipertajamkan lagi gitu terkait identifikasi masalah ini, sehingga dalam rancangan menentukan suatu rencana aksi itu lebih terarah seperti itu. Tapi pada dasarnya sudah dapat semuanya, cuma lebih dipertajam sedikit. Mungkin demikian dari proses coaching kita Pak Nanang. Terima kasih atas proses coaching dilakukan Pak Nanang. Kita sampai jumpa di pertemuan yang akan datang lagi Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nanang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat malam Pak Her. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Idin. Gimana kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Baik, alhamdulillah Pak. Sebelumnya mungkin saya akan menyita beberapa menit ke depan terkait dengan proses pra-supervisi ini. Jadi pada kesempatan pada kali ini saya selaku supervisor ataupun pengamat Pak. Jadi Bapak selaku coachingnya nanti. Dan sebelum melakukan proses coaching, saya akan menanyakan kesiapan dulu, apakah Bapak Pak Her sudah siap untuk melakukan coaching pada malam hari ini? Sudah siap Pak. Baik Pak, sebelum memulai coaching juga, saya akan mengingatkan kepada Bapak akan rubrik penilaian Pak. Ya mungkin saya juga berharap Bapak memiliki prinsip coaching itu sendiri, yaitu ada kemitraan, terus proses secara kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Dan di sini juga untuk rubrik penilaiannya berharap nanti Bapak memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Dan tidak kalah pentingnya juga Pak, di rubrik penilaian ini juga agar Bapak menerapkan alur TIKTA, yaitu mulai dari tujuan, terus identitas, rencana aksi, dan bahkan sampai di tanggung jawab. Sampai di sini paham Pak? Ya siap Pak. Baik. Sebelum memulai coaching juga, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Boleh Pak ya? Boleh, siap Pak. Oke. Baik. Kira-kira dari sebelum saya ulang. Sebelum memulai coaching, kira-kira kompetensi manakah yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Terkait dengan kemampuan yang ingin saya kembangkan terkait coaching ini, mungkin ada 3 poin mungkin menurut saya di sini Pak. Yang pertama terkait kompetensi kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua terkait dengan mengajukan suatu pertanyaan bobot, kemudian terkait dengan kompetensi bagaimana mendengarkan aktif seperti itu Pak. Baik, luar biasa. Jadi untuk pertanyaan kedua Pak, kompetensi manakah yang secara spesifik yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti Pak kira-kira? Terkait dengan kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan di sini Pak, mungkin saya lebih mengarah kepada bagaimana saya untuk mendengarkan aktif mungkin di sini terkait dengan kompetensinya. Kemudian yang kedua mungkin ini lebih pokok sekali adalah bagaimana nantinya terkait dengan bagaimana mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Baik, luar biasa Pak. Jadi ini pertanyaan terakhir mungkin Pak. Jadi indikator kita capaian dari
yang ingin dicapai kira-kira seperti apa, Pak? Jadi indikator ketercapaian yang ingin dicapai mungkin di sini nanti saya setelah saya melakukan suatu proses coaching nanti kepada coach saya gitu, tentunya saya menginginkan bahwa coach saya nanti akan setelah mengikuti proses coaching yang saya berikan ini nanti akan dapat menemukan sendiri gitu terkait dengan solusi-solusi dari para permasalahan yang dihadapi, dan di samping itu juga dia nanti saya menginginkan setelah dia menemukan suatu solusi dia memiliki suatu semacam komitmen atau tanggung jawab untuk betul-betul ini akan diterapkan dengan sesegera mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak ya. Jadi apa namanya, untuk ke Bapak saya berharap semoga proses coaching-nya nanti berjalan dengan lancar, dan mungkin nanti Pak saya ingatkan setelah proses coaching nanti mungkin saya akan menyita waktunya Bapak lagi beberapa menit lagi untuk saya berikan semacam timbal balik daripada hasil coaching yang Bapak lakukan. Sampai di sini Pak, paham Pak? Ya, paham, dengan Baik. senang hati Pak, insya Allah. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Semoga sukses dan semoga lancar. Baik. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Her. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Nanang? Alhamdulillah baik-baik saja ini secara fisik, Pak. Tapi secara batin ini Pak banyak masalah sayangnya Pak. Makanya saya datang ke Bapak ini, Pak. Oh, jadi begitu Pak Nanang. Kira-kira terkait dengan masalah itu lagi Pak Nanang, kira-kira dalam pertemuan kita ini Pak Nanang, kira-kira apa yang bisa kita bicarakan Pak Nanang? Begini Pak ya. Saya ada masalah tadi di kelas dengan bukan masalah saya sih Pak. Ini masalah anak ini Pak. Anak yang tidak mau bekerja kelompok dengan temannya. Gitu Pak. Ya, jadi terkait dengan permasalahan Pak Nanang itu bahwa ada anak yang tidak mau belajar kelompok dengan temannya, jadi seperti itu Pak Nanang ya. Nah, Ya. kira-kira dari pertemuan dari pembicaraan obrolan singkat kita ini Pak Nanang ya, untuk mungkin barang 15 atau 20 menit ke depan Pak Nanang, kira-kira apa yang ingin dicapai oleh Pak Nanang dalam obrolan kita singkat kita ini Pak Nanang, terkait Nah, dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Nanang? saya tentunya berharap Pak ada solusi dari dia dari percakapan kita ini eh, supaya anak ini bisa berinteraksi dengan temannya, bisa baru bekerja kelompok dengan teman-temannya Pak. Begitu Pak. Iya, baik Pak Nanang. Jadi terkait dengan hal itu Pak Nanang menginginkan nanti dalam percakapan coaching kita ini begitu Pak Nanang ya, Pak Nanang menginginkan suatu apa namanya, ada solusi lah terkait anak ini yang enggan atau tidak mau bekerja kelompok dengan teman sekelasnya. Nah, baik kalau gitu Pak Nanang, kira-kira ini Pak Nanang bisa Pak Nanang ceritakan kepada saya mungkin tentang latar belakang anak ini gitu Pak Nanang ya, yang tidak mau belajar ini, misalnya terkait dia apa namanya, siapa namanya atau di kelas berapa gitu Pak Nanang. Oke Pak, ini anak ini mungkin masih kurang etis ya, saya sebutkan namanya apa ya. Tapi dia kelas 7 sekarang, kemudian kelas tepatnya kelas 7D Pak, gitu Pak. Ya. Kemarin pas tadi pas pelajaran saya, dia itu saya bagi beberapa kelompok kecil di dalam kelas. Kemudian saya suruh dia ke kelompoknya yang saya bagi, tapi tetap dia tidak mau, Pak. Nah, kemudian saya suruh pilih lagi, saya kasih pilihan dia mau masuk ke kelompok mana, Pak. Nah, dia tetap menolak, Pak, saya tidak mau, Pak. Saya cuma maunya sendiri saja, saya bekerja begitu, Pak. Permasalahannya, Pak. Ya, jadi permasalahan anak ini ketika upaya Pak Nanang yang dilakukan oleh Pak Nanang seperti itu, saya rasa itu merupakan suatu upaya luar biasa Pak Nanang ya.
Pak Nanang sudah berupaya misalnya apa yang dilakukan dengan membagi dalam beberapa kelompok kecil, kemudian menawarkan kepada anak ini untuk bagaimana mau gabung lagi dengan teman-temannya. Namun reaksi daripada anak ini masih saja enggan gitu. Nah, terkait dengan hal itu Pak Nanang, kira-kiranya Pak Nanang, apakah Pak Nanang sudah pernah melakukan suatu ya semacam memanggil ini anak gitu ya, kemudian untuk berbicara dari hati ke hati gitulah, maksudnya face to face gitulah, empat mata gitu Pak Nanang. Kira-kira apa sih sebenarnya gitu yang mendasari anak ini sehingga dia tidak mau untuk bekerja sama atau belajar kelompok dengan temannya Pak Nanang? Nah, ini Pak, anak ini kan belum begitu saya kenal secara pribadi. Ya. Setahu saya ini anak ini kan pendiam dia di kelasnya. Mungkin Pak ke depannya untuk masalah memanggil atau berbicara dari hati ke hati saya belum mencobanya sih Pak ke sananya. Cuma sebatas Ya. saya ngomong di kelas saja kemarin Pak. Gitu Ya Pak. baik Pak Nanang. Terkait dengan kondisi anak ini memang artinya saya menangkap satu permasalahan ini ya. Anak ini kan pendiam gitu, kemudian artinya mungkin di sini bisa dikatakan belum ada semacam pendekatan yang bisa dilakukan oleh Pak Nanang untuk bagaimana supaya mendekati anak ini agar anak ini bisa terbuka gitu Pak Nanang. Nah selanjutnya Pak Nanang kira-kira di samping yang keadaan anak ini yang apa namanya pendiam gitu ya, yang tentunya Pak Nanang belum mampu menggali gitu seperti itu ya terkait dengan permasalahan anak. Nah kira-kira ini Pak Nanang ya, sebatas pengamatan Pak Nanang ini kira-kira faktor-faktor lain apa mungkin yang memungkinkan itu mempengaruhi suatu situasi anak ini kita seperti misalnya dengan kondisi dinamika kelas mungkin dengan teman-temannya mungkin, atau bisa juga dengan terkait dengan materi pelajaran yang menurut dia mungkin sulit gitu sehingga alasan dia bisa apa namanya alasan dia untuk tidak mau bergabung itu bisa kita identifikasi Pak Nanang. Kira-kira seperti apa Pak Nanang? Terkait dengan faktor lain mungkin adakah kemungkinan lain gitu maksudnya terkait dengan baik itu dari dinamika kelasnya, kemudian baik dari segi kesulitan materi yang dianukan. Kira-kira bagaimana Pak Nanang? Nah, kalau masalah itu sih Pak, kalau masalah faktor lain ini saya belum tahu juga sih Pak. Karena ini anak ini malah kan ibaratnya ini kasus ini pertama kali sama saya hadapi kan. Kemudian anak ini juga belum saya terlalu kenal ini. Makanya saya mungkin ke depan saya akan mengenali dia mungkin secara individualnya dia seperti apa sih sebenarnya. Mungkin saya akan memanggilnya ke ruangan saya mungkin Pak supaya saya bisa ngomong lah dari hati ke hati dengan dia apa yang menjadi kendalanya dia atau apa faktor sehingga dia seperti itu Pak. Jadi untuk selama ini mungkin kegiatan memanggil itu atau berbicara dari hati ke dia itu belum saya lakukan Pak. Gitu Pak. Jadi seperti itu pendengar. Jadi memang ini ada dua. Jadi kalau saya bisa tangkap itu permasalahannya Pak Nanang ya. Pertama dari permasalahan anak itu sendiri yang memang latar belakang anak ini pendiam gitu. Yang kedua mungkin kita mungkin selaku Pak Nanang sendiri ini selaku gurunya gitu ya belum sempat itu menggali kondisi anak ini apa sebenarnya yang menyebabkan anak ini sehingga dia melakukan hal semacam itu gitu ya, Pak Nanang. Jadi ada dua permasalahan ini. Artinya ada dua permasalahan yang dapat saya tangkap di sini Pak Nanang. Anak itu memang sifatnya pendiam dan enggan mau bekerja sama. Kemudian yang kedua di sini mungkin ini akan menjadi suatu permasalahan ketika Pak Nanang memang belum mencoba untuk menggalinya, untuk mencari tahu lebih dalam terkait dengan ini. Nah, terkait dari dua permasalahan ini Pak Nanang, kira-kira menurut Pak Nanang apa yang bisa dilakukan menurut Pak Nanang yang akan ke depannya? Artinya dari kondisi sekarang dengan untuk menuju ke kondisi yang baru nanti ke depannya yang lebih meningkat gitu Pak Nanang. Terkait dari dua permasalahan tadi, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi dua permasalahan ini Pak Nanang? Yang pertama dari segi anaknya, kemudian dari kedua dari segi Pak Nanang. Kira-kira seperti apa Pak Nanang?
Oke sih Pak. Kalau menurut saya sih Pak, selain dua yang permasalahan yang Bapak sebutkan tadi, anak dan dia sayanya mungkin, kalau saya menurut saya sih mungkin saya akan selain memanggilnya, mungkin saya akan berkunjung ke rumahnya Pak. Kemudian terkait rencana saya ini mungkin akan segera mungkin berkunjung ke rumahnya supaya apa ya? Supaya saya bisa lebih mengenal lagi kehidupan sebaik dia secara pribadi maupun secara keluarganya, Pak. Begitu. Ya baik Pak Nanang. Terkait dengan rencana Pak Nanang tadi akan apa namanya melakukan suatu kunjungan ke rumah anak gitu, kemudian apa memanggil anak, kemudian berkunjung ke rumah anak, kemudian untuk mengenal lebih 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 dalam lagi terkait dengan latar belakang kondisi keluarga anak ini. Jadi seperti itu. Kira-kira kapan hal ini bisa dilakukan oleh Pak Nanang? Ya, Pak. Mungkin saya akan segera mungkin melakukan kedua rencana ini, Pak ya. Mungkin saya ini kan masih ada kegiatan besok full, jadi mungkin hari Kamis mungkin saya akan memanggilnya, dan kemudian berkunjung ke rumahnya sore mungkin Pak, berbicara dari hati ke hati mungkin dengan orang tuanya sehingga saya bisa menemukan apa yang jadi kendala dia atau mungkin eh, permasalahan dia selama ini Pak. Begitu Pak. Ya, luar biasa Pak Nanang terkait dengan apa ikhtiar atau apa namanya hajat lah Pak Nanang seperti itu terkait apa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi anak ini. Di antara seperti sudah Pak Nanang bilang tadi bahwa Pak Nanang akan berusaha berkunjung ke rumahnya, kemudian berkonsultasi dengan orang tua atau keluarganya gitu. Saya rasa ini merupakan suatu solusi, memang solusi yang baiklah untuk dilakukan dilakukan sebagai seorang pendidik gitu. Apalagi kalau memang ini suatu solusi apa nama hal-hal semacam ini bisa dilakukan oleh pendidik yang lainnya. Terus tentunya saya rasa ini merupakan bagian daripada tanggung jawab dia bagi kita semua. Dari Pak Nanang, saya rasa itu merupakan solusi sudah dari permasalahan yang Pak Nanang hadapi seperti Pak Nanang ya. Yang walaupun mungkin ini bukan adalah salah satunya, namun ini merupakan sebagian solusi yang dapat diambil untuk mudah-mudahan dengan langkah yang Pak Nanang ambil ini, kemudian kerjasama dengan orang tuanya ini, sehingga melahirkan suatu permasalahan anak itu sendiri terkait keengganan tadi untuk berinteraksi, terkait dengan enggan mau bekerja kelompok akan dapat teratasi dengan baik Pak Nanang. Baik Pak Nanang, mungkin saya rasa itu sudah merupakan solusi yang terbaik yang sudah Pak Nanang temukan sendiri Pak Nanang ya. Mungkin itu saja terkait dengan perjumpaan kita pada hari ini Pak Nanang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Namun sebelum saya menutup Pak Nanang, kira-kira perasaan Pak Nanang sekarang ini terkait dengan permasalahan sudah Pak Nanang lakukan tadi itu. Permasalahan sudah kita melakukan suatu proses coaching tadi Pak Nanang. Kira-kira perasaan Pak Nanang sekarang itu seperti apa Pak Nanang setelah menemukan sendiri terkait dengan solusi permasalahan dihadapi itu Pak Nanang? Alhamdulillah Pak ya, dengan saya berbicara kepada Bapak, tentunya saya istilahnya menemukan lah kiat-kiat atau langkah-langkah mungkin yang akan saya tempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak ini, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatan atau waktu yang diberikan ke saya, Pak. Terima kasih. Baik Pak Nanang, dengan senang hati ketika nanti untuk kedepannya saya akan selalu ada untuk Pak Nanang ketika ada permasalahan-permasalahan ingin disolusi apa di bertukar lah bermusyawarah semacam ini Pak Nanang. Baik Pak Nanang, selamat semangat selalu, dimanapun ada kemauan pasti ada solusinya. Baik, sampai jumpa di esok hari Pak Nanang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Her, gimana kabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Iden. Baik, saya lihat ini sudah selesai proses coaching-nya ya. Gimana perasaannya pas coaching tadi, Bu? Apakah belajar dengan lancar? Terkait dengan perasaan saya pada coaching tadi, ya saya tentunya merasa senang gitu, merasa bersyukur gitu karena saya diberikan suatu kesempatan untuk bagaimana memfasilitasi lah gitu, ada di antara salah satu rekan sejawat saya yang menemukan permasalahan sehingga bisa menemukan daripada solusi terkait permasalahan dihadapi, Pak. Baik, luar biasa. Baik, Pak. Ada beberapa pertanyaan mungkin akan saya lontarkan, Pak. Untuk pertanyaan pertama mungkin di sini apa saja indikator ketercapaian saat melakukan coaching, Pak? Barusan. Ya, terkait dengan indikator ketercapaian yang saya rasakan dalam proses coaching tadi, mungkin yang pertama saya sudah berusaha dan sudah menurut saya itu sudah sesuai dengan alur tirta gitu, sesuai dengan coaching alur tirta itu sendiri, bagaimana daripada menemukan tujuan yang akan dicapai, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana mengatur suatu rencana aksi, sampai dengan membangun suatu komitmen atau tanggung jawab yang bisa dilakukan dalam mengatasi terkait dengan masalah permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, mungkin dalam proses coaching tadi yang saya lakukan itu, saya sudah berusaha untuk menggali potensi untuk menemukan sendiri dari coach saya terkait dari permasalahannya. Kemudian di samping itu pula saya juga tadi sudah berupaya mengarahkan suatu proses coaching itu sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri, begitu Pak. Baik, luar biasa Pak. Ini sama persis dengan catatan saya Pak, bahwa Bapak sudah melakukan dengan proses yaitu menggunakan alur tirta, itu sudah secara berurutan sudah sangat luar biasa, sesuai dengan rubrik penilaian saya, dan juga sudah menerapkan yang namanya tadi prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi inti yang sudah tercapai dari hasil coaching tadi kira-kira seperti apa, Pak? Jadi terkait dengan kompetensi yang sudah tercapai dari proses coaching tadi itu, dari kompetensi yang sudah saya terapkan tadi memang sudah ada ketiga-tiganya sudah saya berupaya untuk melakukan, Pak. Mulai dari bagaimana kehadiran penuh, kemudian bagaimana untuk mengamati keterampilan untuk Mendengarkan kreatif. kreatif mendengar gitu, kemudian Mendengarkan. mana juga dalam untuk membangun suatu membangun suatu keterampilan, jadi seperti itu. Namun yang ingin saya kompetensi yang ke depan ingin saya perdalam lagi itu berkenaan dengan bagaimana kemampuan saya dalam mengajukan suatu pertanyaan berbobot. Ini mungkin yang itu menjadi poin dasar yang ingin saya kembangkan untuk ke depannya, seperti itu, Pak. Baik, luar biasa Pak ya. Jadi Bapak juga sudah sudah melakukan kompetensi inti dengan mendengarkan secara aktif, yaitu untuk keduanya itu hadir secara penuh, dan 3 mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan selanjutnya seperti apa kira-kira dari hasil proses coaching ini? Terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan selanjutnya, Pak, mungkin saya ingin lebih berfokus kepada bagaimana kemampuan saya untuk mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena apa? Kenapa saya saya ingin memperdalami lagi itu? Karena dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya terpikir gitu, maka kita harus memiliki suatu semacam keterampilan atau kreativitas yang baik gitu, yang bisa dalam hal itu bagaimana mengajukan suatu pertanyaan berbobot agar apa? Agar lebih ketika pertanyaan-pertanyaan berikan itu berbobot dan lebih spesifik, maka akan lebih mendekati daripada solusi permasalahan yang akan ditemukan. Yang walaupun setiap solusi itu bukan berarti 100% itu merupakan suatu solusi yang terbaik gitu. Akan tapi kita dengan melakukan suatu keterampilan mendalam terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya rasa ini akan mendekati yang skala idealnya itu, Pak. Jadi seperti itu.
Baik, sangat luar biasa Pak ya. Jadi untuk yang ingin dikembangkan oleh Bapak sendiri yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Baik Pak, semoga kedepannya lebih bagus lagi dan dikembangkan lagi apa yang ingin dikembangkan. Jadi kita berharap agar kedepannya lebih baik dan lebih eh, mendalami lagi yang namanya proses coaching ini. Baik Pak, tidak terasa waktu kita sudah berakhir Pak. Jadi terima kasih sebelumnya sudah apa namanya membersamai dalam kesempatan pada kali ini proses coaching coaching ataupun supervisi pada malam hari ini. Jadi saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Nanang. Bagaimana kabarnya malam ini, Pak Idin? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana kabarnya Pak Nanang? Alhamdulillah baik-baik saja ini, Pak ya. Begini, Pak ya, sebelum Bapak melakukan coaching Mm-mm. di sini, saya berperan sebagai supervisor atau pengamat. Nah, yang akan mengamati, melihat, menonton proses coaching Bapak dengan coachingnya nanti Bapak ya. Mm. Siap. Nanti sesuai dengan rubrik penilaian yang ada di saya Pak, eh, Bapak nanti saya harapkan bisa menerapkan prinsip-prinsip coach, yaitu kemitraan, Mm-mm. proses kreatif, memaksimalkan potensi Pak. Selain itu, kompetensi inti dari coach itu, Pak, Mm. seperti presensi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa, Pak ya. Bisa Baik. dipahami, Pak ya. Bisa, Pak. Nah, dan jangan lupa, Pak ya, nanti menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak ya. Baik. Begitu, Pak ya. Baik, Bisa baik, Pak. dipahami, Pak ya. Bisa dipahami. Oke, bagus, Pak ya. Sebelum proses coachingnya dimulai, ada beberapa pertanyaan dari saya. Kiranya bisa dijelaskan, Pak ya. Bisa, Pak ya. Bisa. Oke, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak ya terhadap coach Bapak nanti? Mm. Maaf, terhadap Bapak. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Nanang. Terkait dengan pertanyaannya Pak Nanang, yang ingin saya eh, capai atau kompetensi yang ingin saya capai yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa, dan yang ketiga itu dengan hadir secara penuh. Oke, berarti intinya kompetensi yang ingin Bapak Ya, kembangkan itu adalah ketiga-tiganya dari ya, prinsip coaching itu sendiri, Bapak ya. baik. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang mana yang secara spesifiknya yang ingin dikembangkan, Pak? Baik. Terkait dengan itu mungkin kompetensi yang saya ingin maksimalkan eh, atau secara spesifiknya yaitu memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Mengajukan atau memberikan pertanyaan berbobot ya pada coach Anda, Pak ya. Begitu, Pak ya. Iya, Pak. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dari proses coaching nanti menurut Bapak itu seperti apa, Pak? Mungkin nanti selama proses coaching saya akan menerapkan alur tirta, Pak, secara berurutan tentunya. Yang
kedua itu menggali ide-ide coach sendiri sehingga melahirkan solusi dari si coach sendiri, si coach itu. Oke, Bapak ya. Berarti Bapak nanti akan menerapkan alur delta, kemudian menggali potensi atau solusi dari potensi koci Bapak sendiri begitu ya, Pak ya. Ya, Baiklah Pak Idin ya. Eh, Semoga nanti proses coachingnya sesuai yang Bapak harapkan. Tetap semangat Pak Idin ya. siap, Harus semangat siap, Pak ya. siap. Terima Supaya kasih. proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar Bapak ya. Siap, Oke, siap, Pak. eh, silakan mulai prosesnya Pak ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idin. Baik, gimana kabarnya hari ini, Pak Her? Ya, alhamdulillah tetap semangat, Pak Idin. Alhamdulillah ya. Jadi gini Pak Her, mungkin saya akan meminta waktu kepada Bapak eh, sekitar 10 menit sampai 15 menit ke depannya. Eh, dan mungkin sebelum saya ingin diskusikan, eh, saya melihat beberapa hari ini Pak Her agak kelihatannya lesu gitu. Kira-kira ada masalah apa yang Bapak hadapi akhir-akhir ini, Pak? Ya, betul sekali, Pak. Luar biasa kepekaan Bapak dalam memperhatikan, mengamati saya, Pak ya. Jadi betul sekali seperti yang Pak amati saya, bahwa saya akhir-akhir ini saya ada sedikit permasalahan, Pak, terkait proses pembelajaran saya di kelas. Jadi seperti itu, Pak. Jadi saya ada sedikit kesulitan dalam mengajarkan suatu pelajaran matematika itu di kelas yang saya ajarkan gitu Pak, karena rata-rata anak-anaknya itu ya tidak, walaupun tidak secara seluruhnya, mungkin sekitar berkisaran 50% itu anak-anak kurang mampu memahami dengan baik itu dari pembelajaran matematika yang saya ajarkan, jadi seperti itu Pak. Baik. Jadi permasalahannya Pak Her pada malam hari ini atau belakangan ini itu terkait dengan kurangnya minat belajar siswa ya. Ya Oke, betul khususnya sekali Pak. pada mata pelajaran matematika ya. Baik, ke Pak Her, kira-kira dari percakapan kita pada malam hari ini, tujuan yang ingin kita capai dari percakapan ini seperti apa? Jadi terkait dengan tujuan yang ingin saya capai di sini, Pak, saya menginginkan nanti setelah melakukan suatu proses coaching dengan Bapak ini, saya menginginkan saya akan bisa gitu mengembangkan kemampuan mengajar saya dalam kelas terkait pelajaran matematika itu, agar anak nanti itu tentunya dapat memahami dengan mudah gitu pelajaran yang akan saya berikan gitu, seperti itu. Baik. Jadi selama Bapak mengajar, tentunya Bapak juga secara tidak langsung mengamati dari beberapa masalah yang Bapak hadapi pada belakangan ini. Kira-kira penyebab dari permasalahan itu sendiri seperti apa, Pak? Dari hasil pengamatan. Terkait dengan penyebab permasalahannya, memang setelah Bapak menanyakan hal ini, maka sempat baru saya terpikir mungkin Pak. Jadi memang ada beberapa kemungkinan ini Bapak. Jadi yang pertama mungkin juga ini faktor dari diri pribadi saya sendiri terkait kemampuan saya dalam mengajarkan suatu materi pelajaran matematika itu begitu. Namun saya juga terpikir karena berhubung jam matematika ini Pak itu kan cenderung untuk semester ini saya lebih dijadwalkan itu di jam terakhir gitu Pak. Misalnya mulai dari rentang jam ke-5 ke atas gitu, 5, 6, 7 gitu, seperti itu Pak. Jadi itu diantara penyebab yang masih sementara yang dapat saya identifikasi oleh diri saya Pak. Baik, Pak. Jadi yang menjadi penyebab permasalahan yang Bapak hadapi pada belakangan ini yaitu mungkin pada semester ini khususnya jam mata pelajaran matematika itu ditempatkan di jam terakhir. Tetapi sebenarnya idealnya itu
harusnya di jam pertama ataupun ya setidaknya sampai jam 4 sampai jam 5 lah, biar masih fresh ya, seperti itu ya. Ya, betul, Jadi betul sekali, Pak. terkait dengan penyebab yang diutarakan tadi, apakah ada hal lain lagi yang menjadi penyebab dari permasalahan Bapak pada malam hari ini? Terkait dengan hal lain mungkin Pak ya, mungkin sempat saya terpikirkan di sini mungkin juga ya dari apa namanya model atau metode atau strategi atau bahkan mungkin media pembelajaran yang saya berikan kepada anak itu yang masih terbatas kan, seperti itu mungkin dari kalau mungkin ya kalau saya melihat juga dari terkait dengan model pembelajaran mungkin yang apa namanya ya, kalau yang saya rasakan apa yang sudah saya lakukan selama ini saya rasa itu kolaborasi saya sudah menerapkan itu model-model pembelajaran inovatif. Namun yang saya sempat terpikirkan sekarang itu menjadi saya terpikirkan setelah Bapak mengajukan beberapa pertanyaan sama saya ini, saya terpikirkan terkait dengan medianya mungkin Pak. Nah, dia terkait dengan media ini karena di sekolah saya tuh terbatasan itu untuk IT gitu ya, misalnya LCD lah gitu. LCD itu di sekolah itu cuma ada satu gitu, itu pun satu itu yang kurang sudah tidak terlalu berfungsi gitu, udah sering-sering melelet gitu lah Pak. Sehingga saya mengajarkannya itu hanya masih berfokus pada media buku paket aja seperti itu Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi terkait dengan selain dari masalah yang Bapak utarakan tadi, ternyata ada beberapa hal yang lain menjadi penyebabnya juga termasuk mungkin dengan mode pembelajarannya mungkin kurang menarik ke apa namanya minat siswa atau mungkin dari saya ada catat tadi dari segi sarana juga itu termasuk Pak ya. Jadi seperti LCD gitu kan kekurangan LCD jadi menghambat Pak Her membuat mode pembelajaran yang lebih kreatif lagi dan inovatif lagi. Baik Pak Her, jadi saya akan menanyakan dari beberapa hal yang menjadi penyebab itu, kira-kira pada posisi ini sekarang ini, Pak Her itu kalau saya umpamakan dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira Pak Her itu di posisi mananya dari masalah ini? Ya, terkait dengan masalah ini tadi kan ada beragam masalah, ada 3 permasalahan yang saya paparkan tadi Pak ya. Kira-kira menurut Bapak itu yang ingin ditanyakan terkait dengan skala saya itu terkait apakah apa kemampuan saya dalam mengajar atau kemudian keadaan kondisi media pembelajaran yang dipakai atau terkait dengan kondisi di mana matematika itu anak-anak itu di jam-jam terakhir, kira-kira yang lebih spesifiknya seperti Oke, apa maksudnya ditanyakan kepada baik, Pak? baik Pak. Saya spesifikasi lagi ya. Mungkin di sini lebih kondisi idealnya Bapak. Ya. Jadi kondisi ideal saya terkait berarti saya melihat kondisi saya terkait masalah kualitas mengajar saya, Pak ya. Jadi kalau terkait dengan kualitas mengajar saya, mungkin kalau untuk saat sekarang saya bisa tempatkan diri saya mungkin sudah berada pada dapatlah saya katakan itu berada di angka 6 gitu. Terkait dengan model pembelajaran. Kenapa? Nah, di sini saya dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu saya sudah berupaya untuk menggunakan suatu model pembelajaran yang inovatif lah seperti itu Pak, yang sebatas mampu gitu. Seperti ada PBL, kemudian ada discovery dan seperti itu Pak. Nah, adapun terkait dengan media, mungkin bisa saya katakan terkait masalah media itu, kalau itu dari skala rentang 1 sampai 10, karena keterbatasan media yang ada di sekolah, mungkin itu masih di angka 2, mungkin, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Oh, baik Pak. Jadi untuk kondisi idealnya Bapak pada hari ini dari segi pembelajarannya mungkin 5 sampai 6 ya Pak ya. Jadi Ya, di sini juga walaupun Bapak melakukan beberapa hal seperti mode pembelajaran secara distance learning gitu kan. Dan ketika semacam peralatan mode peralatannya seperti LCD yang dikatakan tadi sebagai penyebabnya misalkan, terus mode pembelajaran sehingga memunculkan mode pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Kira-kira kalau sudah itu terpenuhi, dari angka 1 sampai 10 tadi ada nggak peningkatan lagi?
ketika apa namanya penyebabnya tadi atau kekurangannya tadi bisa dipenuhi gitu. Ya. Jadi terkait dengan itu maksudnya sasaran saya mungkin itu Ya, Pak. ya, Terkait sasaran ketercapaian saya yang saya harapkan itu tentunya saya menginginkan paling tidak saya bisa berada di angka 8 atau 9 seperti itu, terkait dengan artinya saya nanti ingin memiliki suatu kemampuan mengajar itu yang ya betul-betul walaupun seperti apapun latar belakang kondisi anak gitu, kemudian waktu belajarnya yang di akhir. Jadi namun saya berharap itu mampu untuk membangkitkan semangat dan motivasi sehingga anak-anak itu merasa mudah lah dalam menerima atau memahami daripada materi ajar yang saya berikan seperti itu, Pak. oh, baik. Jadi untuk mencapai angka 8 tadi tentunya Bapak akan menempuh langkah-langkah untuk mencapai ke titik yang di mana idealnya sampai 8 bahkan sampai ke 10 sampai sempurna lah. Jadi seperti itu. Jadi langkah-langkah ataupun solusi yang Bapak tawarkan untuk sampai ke tahap ke-8 itu ataupun sampai sempurna itu kira-kira seperti apa, Pak? Terkait dengan langkah-langkah yang akan saya lakukan itu yang saya rencana untuk lakukan gitu ya. Ya, Itu saya kira ada beberapa hal ini, Pak. Yang pertama mungkin saya bisa meningkatkan kembali kemampuan atau kompetensi saya terkait dengan kemampuan saya dalam mengajar, misalnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu melalui PMN, kemudian baik itu komunitas belajar seperti itu yang terkait yang membahas tentang bagaimana sih untuk mengembangkan daripada kemampuan mengajar, jadi seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua mungkin saya bisa mengajak berkolaborasi dengan salah satu guru senior saya mungkin di sekolah saya, untuk saya bisa lebih menggali lagi ilmu kepada senior saya itu yang bisa menurut pengamatan saya beliau cukup mampu gitu dalam memberikan suatu pembelajaran yang sehingga anak ini lebih bersemangat lah seperti itu pengelolaan kelasnya, Pak. Jadi seperti ya. itu. Baik, Pak. Jadi yang Bapak lakukan itu sama misalkan dengan langkah-langkah yaitu meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai pelatihan semacam pelatihan yang ada di platform PMM ataupun webinar atau semacamnya, dan juga bisa berdiskusi dengan guru-guru yang lebih senior untuk menambah lebih wawasan gitu. Eh, Baik, Pak Head. Jadi setelah menemukan hal demikian, terus rencana Bapak setelah mengetahui hal-hal ataupun langkah-langkah untuk eh, menuju solusi yang ingin dicapai dari permasalahan ini kira-kira seperti apa? Terkait rencana saya untuk melakukan hal itu tentunya saya akan berupaya melakukan secepatnya, Pak. Jadi seperti itu. Jadi yang tentunya yang bisa segera saya lakukan seperti contohnya saya akan berkolaborasi dan lebih banyak lagi akan menggali ilmu itu terkait dengan bagaimana sih mengajar yang baik itu, bagaimana sih mengajar yang lebih kreatif itu agar bisa Ya. membangkitkan motivasi anak itu kepada salah satu rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Nah, kemudian yang kedua yang saya lakukan itu kan saya akan mengikuti pelatihan tentunya nanti terkait pelatihan ini kalau mungkin itu lewat PMM atau lewat pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh lembaga-lembaga semacam komunitas belajar ketika itu sudah dijadwalkan gitu seperti itu. Baik, Pak, sangat luar biasa, Pak. Dengan yang Bapak paparkan tadi, yaitu bisa berkolaborasi dan bisa berdiskusi dan bahkan mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri, itu tentunya sangat luar biasa, Pak, untuk meningkatkan kompetensi diri, khususnya diri Bapak selaku mata pelajaran matematika. Dan eh, lebih baik itu lebih cepat itu lebih baik. Nah, jadi seperti Iya, itu. Jadi siap siap. pertanyaan selanjutnya, Pak. Jadi setelah melakukan beberapa langkah hal demikian, terus ya merencanakan secepatnya, kira-kira
komitmen seperti apa agar rencana Bapak itu berjalan dengan lancar? Ya, komitmen-komitmen saya tadi ya seperti sudah saya paparkan di atas tadi dan terkait dengan rencana itu ya. Ya, saya akan memantapkan diri saya untuk segera melakukan itu seperti itu. Saya melakukan yang apa namanya yang mana yang lebih tidak memerlukan misalnya terlalu berurusan sana sini. Misal contohnya terkait dengan menggali ilmu kepada salah satu rekan sejawat yang ada di sekolah saya gitu kan. Artinya di sini saya nanti mungkin saya akan berbuat mulai sejak besok sudah berupaya nanti akan mendekati salah satu rekan sejawat karena saya tidak perlu tunggu tinggal, saya mau bertemu saja dengan beliau gitu. Dan akan saya coba menggali ilmunya bagaimana sih untuk apa namanya mengajar yang lebih efektif gitu sehingga anak itu lebih mudah dan bersemangat itu dalam memahami materi pelajaran khususnya matematika yang saya ajarkan seperti itu. Nah, kemudian saya pun bertekad akan mengikuti suatu pelatihan-pelatihan yang mengembangkan suatu kemampuan mengajar itu sendiri, Pak. Jadi seperti itu. Baik Pak, itu sangat luar biasa. Jadi secara tidak langsung Bapak sudah menemukan yang namanya solusi atas permasalahannya yang dialami Bapak dari kemarin bahkan sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang dipaparkan dari tadi itu bisa terwujudkan dengan secepatnya dan permasalahan yang Bapak hadapi bisa terselesaikan dengan secepatnya. Baik, Bapak terima kasih atas kesempatannya dan sebelum saya mengakhiri untuk diskusi pada kesempatan ini, jadi bagaimana perasaan Bapak setelah proses coaching ini berjalan? Iya Pak, jadi setelah menikmati proses daripada coaching yang luar biasa dari Bapak tadi itu, Alhamdulillah saya merasa tercerahkan itu di hati dan pikiran saya. Apa yang unek-unek selama ini seperti Bapak bilang kelihatan murung, seperti itu. Karena memang ada permasalahan belum sempat ditemukan permasalahan, namun berkat coaching yang luar biasa daripada Bapak itu saya Alhamdulillah sudah menemukan gitu dari solusi permasalahan saya hadapi seperti itu. Sehingga perasaan senang lah seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Pak ya atas kesempatannya dan saya juga merasa bahagia bisa membantu Bapak untuk menemukan daripada solusi atas permasalahan yang Bapak hadapi pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya dan saya akhiri percakapan ini ataupun diskusi ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Halo, Assalamualaikum Pak Idin. Waalaikumsalam. Ya Pak Nanang. Bagaimana tadi kegiatannya ini luar biasa. Semangat ya, sukses ya. Ya, alhamdulillah. Semangat Pak dan alhamdulillah lancar. Oke, baiklah Pak Idinnya. Sebelum saya nanti bertanya lebih dalam ya. Pak Idin tadi berdasarkan rubrik penilaian yang sudah saya isi rubrik-rubrik ini, Pak Idin. Berdasarkan proses coaching yang Pak Idin lakukan tadi ya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya dulu Pak Idin, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching tadi menurut Bapak ini? Apa yang Baik. Jadi yang sudah saya lakukan pada proses coaching tadi, saya sudah menggunakan alur Tita dengan apa namanya proses yang pertama yaitu tujuan, yaitu identifikasi, terus rencana aksi dan terakhir itu tanggung jawab. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi pas ya seperti apa yang ada di rubrik saya Pak. Bapak sudah menerapkan alur Tirta dalam coaching tadi Pak. Nah, Bapak tadi juga saya tambahkan ya. Bapak tadi juga sudah menerapkan prinsip coach ya. Ya. Berkemitraan dengan coach itu sama rata dengan coach sehingga coach itu lebih terbuka ya dalam mengungkapkan semua permasalahannya. Kemudian yang kedua, Bapak juga sudah melakukan proses kreatif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot
dan Bapak juga tadi sudah memaksimalkan potensi yang ada di pada koci Bapak tadi. Luar Baik. biasa Bapak. Nah, Ya, nah ya. pertanyaan yang kedua Bapak, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Bapak? Baik, dari proses coaching tadi, kompetensi inti yang sudah tercapai mungkin yang pertama, Pak, saya sudah mendengarkan secara aktif. Yang kedua, saya hadir secara penuh di situ. Dan tiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, mantap. Memang luar biasa Pak. Pasti sesuai dengan rubrik yang ada memang di saya Pak ya. Apa Ya, sudah melakukan hal-hal yang ya memang kompetensi inti yang harus dimiliki oleh coach tadi oleh seorang coach Bapak. baik. Nah, pertanyaan saya yang terakhir ini Bapak. Setelah melakukan proses coaching, tentu Bapak kan mau mungkin ada hal tertentu mungkin yang Bapak mau kembangkan, Pak. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan lagi atau kembangkan lagi ya, Pak? Mungkin yang saya ingin kembangkan di sini, di antaranya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang di mana, ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot, maka apa namanya, akan membawa dampak ke, apa namanya, kepada coach sendiri, sehingga dia, akan menggali solusinya, sendiri terkait dengan masalah ini, gitu. Oh, begitu, Pak ya. Ya, Jadi nanti Bapak yang akan mau tingkatkan lagi adalah eh, mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak ya. iya. Ya, luar biasa, Pak Idin. Tak terasa waktu kita singkat ini. Eh, Tetap semangat, Pak Idin ya. Tetap Baik, Kak. eh, istilahnya berlatih, berlatih dan berlatih ya Pak Idin ya, supaya Siap siap, Pak. bisa menjadi coach atau bisa menyelesaikan atau menjadi tempat teman-temannya curhat agar teman-temannya di sekolah Bapak atau di lingkungan Bapak nanti punya teman sharing yang dapat menyelesaikan masalah-masalahnya Bapak ya. Baik, Terima terima kasih. kasih atas waktunya Pak Idin. Saya akhiri Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.